Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan paamat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat, para tokoh masyarakat, tokoh politisi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz F yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kita bersedekah pada hari ini? Kisah berikut ini adalah sebuah kisah yang saya ambil daripada kitab Usfuriyah, mengungkap kisah unik tentang balasan sedekah yang dipercepat di dunia, sebagai suatu contoh dan iktibar, juga sebagai motivasi untuk selalu berbuat baik. Bersedekah meski keadaan kita sedang dalam kekurangan. Sedekah tidak usah menunggu kaya, betul tidak? Dalam sumber lain, kisah ini diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq, dari Imam Muhammad Al-Baqir, dari Ali Zainal Abidin. Suatu saat Sayyidina Ali bin Abu Thalib pulang dari rumah Rasulullah SAW. Lalu ia bertemu dengan Sayyidah Fatimah sedang duduk memintal bulu-bulu untuk dijadikan kain. Sedangkan Salman Al-Farisi berdiri di dekatnya mengurai bulu-bulu agar siap dipintal. Sayyidina Ali seraya berkata, "Wahai wanita termulia, apakah engkau punya makanan untuk suamimu ini?" "Demi Allah," jawab Fatimah, "aku tidak punya makanan. Tapi ini ada uang 6 dirham yang Salman berikan kepadaku sebagai upah memintal bulu. Aku ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain." "Mana uang itu? Berikanlah, biar aku yang membelikan makanan," pinta Ali bin Abi Thalib. Fatimah lalu memberikan uang itu kepada Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali beranjak keluar hendak membeli makanan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Sayyidina Ali bertemu dengan seseorang yang meminta-minta. Seseorang yang berseru-seru meminta bantuan kepada siapapun yang sudi. "Adakah orang yang sudi meminjamkan hartanya kepada Allah yang maha menguasai dan maha menepati janji?" Kata orang itu, maksudnya orang ini meminta sedekah dengan menyitir janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali merasa kasihan, Sayyidina Ali merasa iba. Lalu Sayyidina Ali mendekati orang itu dan menyerahkan uang 6 dirham yang dibawanya tadi. Ia lalu pulang dengan tangan kosong. Melihat Sayyidina Ali pulang, Sayyidah Fatimah menangis. "Kenapa engkau menangis, wahai wanita termulia?" "Aku menangis karena melihatmu pulang dengan tangan kosong, padahal engkau tadi akan membeli makanan untuk anak kita Hasan dan Husain. Istriku, aku telah meminjamkan uangmu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam kurung, Sayyidina Ali sudah menyedekahkannya. "Kalau begitu, engkau telah ditolong ke jalan yang benar," sambung Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib lalu keluar lagi hendak ke rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang Arab Baduy kampung yang menuntun seekor unta. Sayyidina Ali mendekati orang itu. "Wahai ayah Hasan, wahai ayah Husain, wahai Sayyidina Ali," sambut si Baduy tadi, "belilah unta kepadaku." "Aku tak membawa apa-apa," jawab Sayyidina Ali. "Aku ingin menjualnya kepadamu. Bayarnya nanti saja di akhir." Desak si Baduy, desak si orang Arab tadi. "Berapa kau jual untamu itu?" tanya Sayyidina Ali. "Aku jual unta ini
dengan harga 100 dirham. Baiklah, aku beli, kata Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali membawa unta itu pulang. Belum lama ia berjalan, ia bertemu dengan orang Arab lain yang menanyakan unta yang dibawanya. Wahai Sayyidina Ali, apakah kau jual untamu itu? Benar, jawab Sayyidina Ali. Berapa? Aku jual seharga 300 dirham. Ternyata orang itu membayar kontan tanpa menawar lagi. Unta pun berpindah tangan. Sayyidina Ali kemudian pulang ke rumah menemui Sayyidah Fatimah dengan senyum gembira. Ketika melihat suaminya tampak gembira, ia bertanya, "Ada apa ayah Hasan? Ada apa ayah Husain?" "Wahai putri Rasulullah, aku membeli unta seharga 100 dirham dengan pembayaran di akhir. Lalu aku jual kontan seharga 300 dirham," sambung Sayyidina Ali. "Sungguh engkau diberi pertolongan, wahai suamiku," sambut Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali kembali meneruskan perjalanan untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika ia baru sampai di pintu masjid, Rasulullah telah menyambutnya dengan senyum. Ketika ia telah mendekat dan bersalam, Rasulullah bertanya, "Hai ayah Hasan, aku yang bercerita kepadamu, apa engkau yang bercerita kepadaku?" Tanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. "Anda saja yang bercerita ya Rasulullah. Tahukah kamu siapa orang Baduy yang menjual unta kepadamu dan yang membeli unta darimu?" tanya Nabi. "Allah dan Rasulnya lebih tahu," jawab Sayyidina Ali. "Beruntunglah engkau, sungguh beruntunglah engkau. Kau sedekahkan 6 dirham karena Allah, lalu dia memberimu 300 dirham sebagai ganti. Setiap 1 dirham dibalas 50 dirham. Orang pertama yang menjual untanya adalah Malak Jibril alaihi salam. Sedangkan yang membeli unta adalah Malak Israfil alaihi salam. Dalam riwayat lain, orang yang kedua adalah malaikat Mikail." Jadi perlu kita ambil ibrah dalam kisah ini, bahwasanya bersedekah tidak akan mengurangi harta kita. Justru sebaliknya, ketika kita bersedekah, harta kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersedekah adalah salah satu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijra'ul a'dha fi maradatillahi wa ijra'ul amwali fiha. Memperjalankan anggota kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperjalankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah tandanya syukur. Makanya konsekuensinya, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka akan Allah tambah kenikmatan kita. Kalau kita bersedekah, maka akan Allah tambah rezeki kita. Demikian kisah yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada ibrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.